Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fierna Bella Marsyanata, Lina Khairiyah, dan Huriyah Adibah. Kami akan mempresentasikan tentang pelatihan parenting. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian pelatihan parenting. Pelatihan adalah bagian dari pembelajaran. Belajar menurut Jenny diartikan sebagai proses alami yang dapat membawa perubahan pada pengetahuan, tindakan, dan perilaku seseorang. Kata parenting berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari kata parent yang artinya orang tua. Penggunaan kata parenting untuk aktivitas-aktivitas orang tua di sini karena memang saat ini belum ada kata yang tepat sepadan dalam bahasa Indonesia. Parenting yang diartikan sebagai proses menjadi orang tua, di mana dimaksudkan di sini adalah bagaimana orang tua menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Program pelatihan parenting adalah setiap pelatihan, program, atau intervensi lainnya yang membantu orang tua memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan serta kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dengan anak-anak mereka untuk mengurangi risiko penganiayaan anak atau mengurangi perilaku anak-anak yang mengganggu. Selanjutnya yaitu tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan yaitu agar peserta bagi kelompok atau organisasi maupun perseorangan dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dilatihkan dalam program pelatihan, sehingga dapat diaplikasikan baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang lama. Kemudian, manfaat program pelatihan parenting. Adapun manfaat dari program pelatihan parenting adalah sebagai berikut. Yang ke-1, sebagai media edukasi dalam penerapan pola asuh yang kreatif sehingga mampu memicu dan memacu kreativitas si anak. Yang kedua, menjadi solusi terbaik bagi orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak sehingga menciptakan anak yang kreatif dan berkepribadian. Yang terakhir yaitu merupakan suatu media dan metode baru yang dapat diterapkan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelatihan parenting. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Jenis pelatihan. 2. Metode dalam pelatihan parenting. 3. Model-model pelatihan berdasar pada proses dan materi latihan. Keempat, komponen-komponen pelatihan. Kelima, prinsip-prinsip dalam kegiatan pelatihan. Keenam, langkah pengelolaan pelatihan. Ketujuh, persiapan pelatihan. Kedelapan, strategi pelatihan parenting. Dan yang terakhir yaitu faktor pendorong pelaksanaan pelatihan. Jenis pelatihan. Dari segi materi, pelatihan dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pelatihan wacana. Pelatihan wacana adalah sebuah pelatihan mengenai sebuah wacana baru yang harus disosialisasikan kepada peserta pelatihan dengan tujuan wacana baru tersebut dapat meningkatkan tujuan seseorang, kelompok, organisasi, atau lembaga. Yang kedua, pelatihan keterampilan adalah sebuah pelatihan mengenai pengenalan atau pendalaman keterampilan seseorang, kelompok, organisasi, atau lembaga baik secara teknis maupun bersifat non-teknis yang lebih bersifat pada pengembangan pribadi. Yang selanjutnya, metode dalam pelatihan parenting. Yang pertama, metode diskusi. Metode ini lebih partisipatif daripada ceramah. Yang kedua, pemeran. Metode pemeran adalah suatu usaha untuk membentuk para peserta pelatihan
dan mengalihkan suatu masalah belajar yang tertulis ke dalam praktek atau dramatisasi dari persoalan dengan melihat kenyataan langsung. Yang ketiga, ceramah dengan menggunakan media. Metode ini adalah metode yang hanya efektif jika waktu yang tersedia terbatas. Yang keempat, pengalaman terstruktur. Latihan dan permainan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman tertentu bagi peserta dilakukan dalam situasi belajar. Yang kelima, metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode pelatihan yang di dalamnya dibuat suatu situasi atau peristiwa yang menyerupai keadaan sebenarnya. Yang selanjutnya, model-model pelatihan. Menurut Otto dan Glasernya dalam bukunya mengemukakan model pengembangan strategi latihan. Model ini terdiri atas 5 langkah. Yang pertama, menganalisis masalah latihan. Yang kedua, merumuskan dan mengembangkan tujuan latihan. Yang ketiga, memilih bahan latihan, media belajar, metode dan teknik latihan. Yang keempat, menyusun kurikulum dan unit, mata latihan, dan topik latihan. Yang kelima, menilai hasil latihan. Komponen-komponen pelatihan menurut Sujana. Yang pertama, masukan sarana. Yang kedua, masukan mentah. Yang ketiga, masukan lingkungan. Yang keempat, proses. Yang kelima, keluaran. Yang keenam, masukan lain. Yang ketujuh, pengaruh. Prinsip-prinsip dalam kegiatan pelatihan. Yang pertama yaitu partisipasi yang baik. Para peserta pelatihan harus dapat berpartisipasi dengan serius selama kegiatan pelatihan berlangsung. Yang kedua yaitu repetisi. Yang dimaksud dengan repetisi di sini adalah jika peserta dapat mengulangi apa yang sudah dipelajari dalam pelatihan sehingga dapat berguna bagi pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Yang ketiga yaitu relevansi. Maksud dari relevansi di sini adalah hubungan antara masalah organisasi, materi pelatihan, dan semua komponen yang penting dalam pelatihan. Yang keempat yaitu umpan balik. Dalam konteks pelatihan, para instruktur yang berperan sebagai pemateri berada pada posisi tahu atau lebih mengetahui mana yang benar, mana yang seharusnya dilakukan, dan mana yang seharusnya dihindari. Para instruktur harus mampu memberikan umpan balik untuk setiap aktivitas yang dipertunjukkan oleh peserta terkait materi pelatihan tersebut. Yang terakhir yaitu transparansi. Masalah transparansi dalam hal ini utamanya adalah masalah biaya pelatihan yang berbanding lurus dengan desain program dan makna atau impact dari sebuah pelatihan. Selanjutnya yaitu langkah pengelolaan pelatihan. Yang pertama yaitu rekrutmen peserta pelatihan. Dalam rekrutmen ini, penyelenggara menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta, terutama yang berhubungan dengan karakteristik peserta yang bisa mengikuti pelatihan. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, dan kemungkinan hambatan. Yang ketiga adalah menentukan dan merumuskan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan secara umum berisi hal-hal yang harus dicapai oleh pelatihan. Yang keempat yaitu menyusun alat evaluasi awal dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dimaksudkan untuk mengetahui entry behavioral level peserta pelatihan. Sedangkan evaluasi akhir dimaksudkan untuk mengukur tingkat penerimaan materi oleh peserta pelatihan. Yang kelima yaitu menyusun urutan kegiatan pelatihan. Urutan yang harus disusun di sini adalah seluruh rangkaian aktivitas mulai dari pembukaan sampai penutupan. Yang keenam yaitu pelatihan untuk pelatih. Pelatih harus memahami program pelatihan secara menyeluruh. Yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi awal bagi peserta. Evaluasi awal yang biasanya dilakukan dengan pretest dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Yang kedelapan yaitu mengimplementasikan pelatihan. Tahap ini merupakan kegiatan inti dari pelatihan, yaitu proses interaksi edukatif antara sumber belajar dengan warga belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan yaitu evaluasi akhir. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan belajar. Yang ke-10 yaitu evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan merupakan kegiatan untuk menilai seluruh kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir dan hasilnya menjadi masukan bagi pengembangan pelatihan selanjutnya. Selanjutnya yaitu persiapan pelatihan.
Langkah-langkah pada tahap persiapan dapat dikelompokkan dalam persiapan yang bersifat administratif dan teknis. Yang pertama yaitu persiapan administratif. Persiapan administratif terdiri dari penyusunan kepanitiaan pelatihan, persiapan administratif keuangan, dan penyiapan formulir. Yang kedua yaitu persiapan teknis. Persiapan teknis terdiri dari persiapan tenaga instruktur dan persiapan sarana pelatihan. Yang ketiga yaitu persiapan pembukaan pelatihan. Persiapan pembukaan pelatihan meliputi pembuatan undangan pembukaan, penyiapan pelaporan penyelenggaraan pelatihan, penyiapan tempat atau ruangan untuk acara pembukaan, dan minimal 2 hari sebelum acara pembukaan pelatihan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu strategi pelatihan parenting. Dalam pelaksanaan pelatihan perlu diperhatikan hubungan antara pelatihan dan peserta latihan. Hubungan di antara keduanya dapat berupa hubungan proaktif dan reaktif. Hubungan interaktif menunjukkan kerjasama yang harmonis antara pelatih dan peserta. Hubungan praktik menunjukkan pelatihan lebih berinisiatif, dan hubungan reaktif menunjukkan peserta lebih responsif. Di dalam pelaksanaan pelatihan dapat dimanfaatkan beberapa strategi, antara lain yaitu pertama, mengkondisikan kesiapan peserta didik, yang kedua, memanfaatkan media audiovisual, yang ketiga, praktik, yang keempat, menyajikan bahan secara proporsional, yang kelima, dialog dan rasionalisasi, yang keenam, bercerita, yang ketujuh, perumpamaan sketsa dan gambar, yang kedelapan yaitu kreativitas. Selanjutnya yaitu faktor pendorong pelaksanaan pelatihan. Beberapa faktor yang dapat mendorong berhasilnya program pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya dukungan dari pihak lembaga menyediakan tempat untuk pelaksanaan pelatihan dan mengkoordinir pelaksanaan pelatihan dan peserta pelatihan. Yang kedua yaitu selama kegiatan berlangsung, para peserta banyak memberikan apresiasi. Yang ketiga, para peserta aktif mengikuti kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir. Hal ini ditujukan dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi materi yang belum dipahami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.